Kami demo. Kami demo. Kami demo. Ini Betul. demo yang positif menurut saya. Sangat Stop positif. makan Saya daging setuju anjing sekali. sekarang juga. Ini juga sesuai untuk Anda yang mungkin juga merayakan Hari Valentine kasih sayang. Nah, sangat sesuai dengan ini. Untuk mencintai binatang. Tidak hanya anjing ya, tapi kalau bisa seluruh binatang. Seluruh binatang. Nah, kalau ini kita datang, kita undang adalah Dogsterindo. Ini adalah pahlawan-pahlawan bagi anjing-anjing di Jakarta ya. Di Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Dogsterindo. Nah, coba Anda bayangkan saudara, anjing-anjing selucu ini kalau dimakan apa jadinya? Saya aja dari tadi udah nggak sabar pengen bawa satu gitu, pengen saya sayang-sayang di rumah. Saya Dan sebenarnya ternyata ada lebih beragam enak jenis ya. pegang anjing daripada pegang spanduk ini Ya, sih. betul, Ya. betul, bagus. Nah, mau pegang siapa? Siapa yang mau dipegang sama saya? Ini siapa bayi yang masuk dalam stroller ini? Mau nggak dia dipegang? Boleh, Boleh boleh. digendong? Siapa namanya? Namanya Iva. Iva ini juga salah satu anjing yang diselamatkan oleh Dogsterindo. Ya, ini dia terbuang dengan kondisi waktu lalu lever bengkak dengan kanker vagina. Oh, Oke. Ya, Ya ampun, jadi complicated juga dan ternyata dia penyakit ditemukan anjing ya. di bawah kolong, di kala bawah kolong mobil kehujanan kurus dekil udah nggak karuan deh. Dan sekarang Ini bersih begini saudara, dan saya bawanya berat loh ini. yang jadi pertanyaan saya adalah tentunya kan untuk biaya perawatan satu anjing aja bukan biaya yang murah, apalagi kalau ditemukan dalam kondisi yang sudah cukup parah gitu lah. Untuk pengumpulan dana ini sistemnya seperti apa? Apa memang urunan dari semua yang ada di komunitas Dogsterindo atau memang membuka petisi juga di media-media sosial atau bagaimana caranya? Oh, sebetulnya kalau soal donasi ya, karena sosial media itu sangat baik untuk mengumpulkan empati. Nah, jadi memang Dogsterindo pasti punya sistem untuk mengumpulkan dana, tapi Ya. kami yang juga personal itu juga pasti terdorong untuk membantu setiap kali ada upload berita tentang anjing teraniaya Oke. atau terbuang gitu. Itu sudah terbentuk dan kami makanya selalu terus berteriak-teriak supaya kepedulian itu Dia kayaknya makin nyampe. Makin ada dan menyebar ya, karena sekarang kalau kita lihat kondisinya semua sudah sehat, anjing-anjing ini bulunya sudah kembali lebat, sama sekali tidak terlihat seperti anjing-anjing yang harus mengalami masa-masa sulit di jalanan. Sudah dan tenang ditelantarkan. tampaknya terlihat dari ekspresi Karena anjing-anjing hari sendiri. ini ngelihatnya, Sudah happy. kalau ngelihatnya waktu di rescue, awalnya sedih, mukanya juga Sedih sedih. ya. Mungkin kalau saya juga sebagai yang awam sekali dengan anjing, kalau melihat anjing yang terluka apalagi kotor gitu, saya malah takut loh Mbak, lebih takut dengan takut ada penyakit atau segala macam. Nah, kita kembali berbicara tentang Dogsterindo. Mbak Kristina sebagai pendiri untuk Dogsterindo, apa kegiatan dan sudah berapa lama berjalan Dogsterindo ini? Dogsterindo ini hampir 2 tahun ya. Sebelumnya kan sebelumnya itu pribadi aja. Cuma Dogsterindo ini kita itu ngerangkul semua komunitas pecinta anjing di Jakarta. Kami edukasi stop makan anjing ini, rescue, adopsi, foster dan sebagainya. Oke, Dan jadi shelter sangat kita ada terbuka di- untuk siapapun. terbuka. Baru di Kita Jakarta merangkul atau mungkin di daerah baru lain di juga? Jakarta aja. Apakah akan terbuka kemungkinan juga untuk daerah lain juga? Bali misalnya yang Bali memang misal, kita Bali ketahui juga banyak salah satu sekali yang- anjing-anjing liar di Karena sana. dog lover yang di luar Jakarta pun banyak ya yang ingin seperti kami gitu Ya. ya di sini kita menyuarakan hak-hak satwa gitu banyak sekali Oke, kemungkinannya. tadi sebelum jeda saya menyampaikan Mbak Melani bahwa ada data yang saya dengar, sebenarnya saya dapatkan juga dari Mbak Melani bahwa 400.000 lebih ekor anjing yang dikonsumsi tiap bulan tiap di bulan. Jakarta. Itu hanya di Setiap Jakarta bulan, Mbak ya? yes. Itu yang masuk ke Lapo. Oke. Belum yang banyak sekali orang-orang yang sengaja memelihara anjing untuk dimakan. Oh, jadi memang seperti dikembang Jadi seperti di peternakan untuk dimakan. Dan sebenarnya mau makan daging sah-sah saja, tetapi caranya itu yang benar-benar di luar batas kemanusiaan yang kita bisa lihat. Jadi dengan cara mereka direbus hidup-hidup, mereka ditenggelamkan hidup-hidup dan segala macam cara dibakar hidup-hidup itu buat kita bukan suatu cara makan yang baik gitu kan. Jadi itu adalah anjing bukan hewan ternak. Iya, untuk anjing dimakan. adalah sahabat manusia. Jadi Kita tidak ada harus sepakat peraturan. dulu, betul. Itu kita Ya. harus sepakat dulu karena selama ini perang pendapatnya adalah karena kenapa nggak boleh dimakan tuh, kita boleh makan binatang apa aja. Ya kalau gitu makan aja gajah dan singa kalau memang itu teorinya gitu. Kita tentu punya Jadi batas-batas mana yang boleh dan tidak. concernnya untuk Dogsterindo ini adalah tidak hanya untuk anjing-anjing terlantar, tapi juga anjing-anjing yang diperlakukan dan dikonsumsi dengan secara tidak manusiawi. betul. Oke, Nah, itu ini- kalau dari Dogsterindo. Betul. Nah, tapi kalau secara personal tadi saya sempat berbincang-bincang juga Mbak Pinting katanya memang memiliki shelter terbesar ya hingga saat ini di Serang dengan total hewan 200 lebih. 232 per harinya. Dan itu semua anjing.
Ya, Menemukannya di mana? Menemukannya di mana, Mbak Bingbing? sebagian besar ditemukan di perumahan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Itu sebenarnya Mbak Ting Ting sendiri patroli untuk mencari anjing Enggak, terlantar atau enggak. dikirimkan sama masyarakat? Ada yang lapor lewat Facebook. Saya punya Facebook Rumah Singgah TPP. Jadi mereka inbox saya atau WhatsApp saya gitu, melaporkan ada yang ditelantarkan, ada yang mau dibunuh, ada yang mau dijerat lapo gitu. Sebenarnya ini kalau misalnya Anda perhatikan juga beragam jenis ya Mbak yang di rumahnya Mbak Ting Ting sendiri. Nah, seandainya setelah live ini misalnya ada masyarakat yang lebih banyak mendengar terus melaporkan, apakah Mbak Ting Ting tidak membatasi untuk menerima itu? Karena kan nggak kewalahan gitu 232 Oh, anjing. dibatasi. Jadi saya lihat kasus juga kalau misalnya pelapor itu hanya mengatakan bahwa tempat itu udah kebanyakan ya, jadi mengganggu. Jadi saya hanya steril aja, steril mereka, kembaliin ke lokasi. Kalau tempatnya aman, Kalau tempatnya aman. tapi kalau tidak aman, saya akan berusaha nampung. Oke. Salah satunya adalah Morgan ini. Jadi sebenarnya Morgan seharusnya setelah dirawat, Dia namanya dikeluarkan dari Morgan. boybandnya? Bukan, beda Morgannya ya. Seperti Morgan ini kabarnya memang tadinya mau dikembalikan ya Mbak ya, tapi Iya. ternyata lokasinya tidak memungkinkan, tidak mengizinkan sehingga akhirnya saat ini diterima dan dirawat di shelter. Mbak Ting Ting dalam 1 bulan itu menghabiskan biaya buat anjing-anjingnya berapa? Sekitar 50 juta. 50 juta. 50 juta. Terus mendapatkan bantuan itu Dari bagaimana? donatur di Donatur. Facebook ya. Jadi anak-anak ini, anak-anak kaki 4 ini punya orang tua asuh. Oh, oke. Bagaimana caranya kalau misalnya mereka atau mungkin ada orang lain juga yang ingin mendonasi atau membantu jadi orang tua asuh? Silakan bagi buka anjing-anjing? Facebook saya Rumah Singgah TPP. Di sana ada informasi mengenai anak-anak kaki 4 yang masih membutuhkan orang tua asuh. Anak-anak kaki 4 Anak-anak gitu ya, kaki anjing. empat. Betul. biasa sebut Kita bilangnya Nama anak-anak sebutkan gitu. nama Facebooknya Rumah biar lebih Singgah jelas. TPP. Rumah Singgah TPP. Rumah Oke. Singgah TPP. Kembali ke Dokter Indo. Apakah Dokter Indo juga melakukan kegiatan seperti itu? Menampung dan memberikan orang tua asuh? Sama Betul. ya? Kita Sama. juga punya mini shelter ada di area Bogor. Jadi untuk anjing-anjing yang kita selamatkan, kita bawa ke dokter, kita obati, kita tampung sambil kita open adoption. Ya. Ini sebelum masuk Sebelum- shelter juga Saya singkirkan dulu balonnya ya. Tapi tidak ada yang trauma dengan ledakan kan? Enggak. Tiba-tiba trauma kasihan. Kasian. Sedikit intermezzo, saudara tadi ada ledakan banget. Padahal Kasian loh dia kaget. ini yang satu ini kaget. Oke, lanjutkan Pak Presiden. Jadi kalau kita habis rescue nih kayak waktu ini juga ini di rescue buta ya ini ya apa? Oh iya? Itu ya. Kita jadi sebelum masuk shelter pun kita harus obatin dulu. Kita obatin dulu Begitu sampai sudah dia fit sehat, sudah baru masuk. baru masuk shelter. Karena di jalan itu 1001 Traumanya penyakit, 1001 trauma itu melekat. Berarti ada tim dokter juga di Dokter Ada, Indo ya? ada. Nah, ini satu lagi yang menarik adalah Mbak Ai sebagai juga menulis buku soal anjing ya Mbak Ai? Ya. Nah, Mbak Ai, untuk orang-orang awam, apa sih sebenarnya, kenapa anjing sih gitu loh? Kenapa anjing yang dipilih? Apa spesialnya anjing dibandingkan dengan hewan-hewan peliharaan lain? Satu, saya memang penyayang binatang dari kecil ya. Tapi kemudian 5 tahun terakhir saya kan punya satu anjing lagi. Terus saya akrab dengan ada organisasi namanya JAN, Jakarta Animal Aid Network ya. Yeah. Dan di situ saya melihat sendiri bahwa oh ternyata anjing di luar itu tidak seberuntung di rumah saya ya, dan begitu mengerikannya penderitaan yang mereka alami di jalan. Dan saya juga melihat betapa orang-orang yang rescuer itu betul-betul total menyerahkan hidup mereka untuk anjing-anjing itu, Yeah. merawat, dan bukan main ya luka-luka yang mereka alami. Dari situ saya kemudian terdorong untuk ya saya harus ikut serta di dalamnya. Walaupun saya tidak punya shelter, saya tidak punya organisasi. Dan kemudian kemudian satu hal yang sekarang juga sedang saya galakan adalah kesadaran untuk berdonasi, Mas. Karena sebagaimanapun para pejuang ini berjuang, sebagaimanapun mereka punya kemampuan waktu dan tenaga, tapi sebetulnya tanpa dana juga sangat sulit untuk bergerak. Ya. Gimana Seperti dong? misalnya ini. Nah, ini Leo. Leo, yang ini. Mungkin Mas sekarang lihatnya ganteng sekali kan? Sebenarnya masih ada ada luka-luka sedikit ya? luka, tapi kalau Mas lihat ketika dia baru ditolong itu rusaknya udah Parah. dia bentuknya nggak seperti Golden waktu itu ya. Kayak berbolong-bolong. Iya. Banyak bolong badannya. Anjing kurap kalau kata orang-orang. Lebih parah dari kurap. Lebih parah kurap lagi. banget. Dia bisa diobati karena ada orang-orang yang peduli untuk berdonasi. Karena Sekarang mahal dia ganteng sekali sekali. pengobatannya Leo ya. Iya. Ya. Dia ganteng seganteng Leonardo DiCaprio tampaknya. Sekarang ya. Iya, Leo.
Nah, Mbak Ai juga katanya punya filosofi tersendiri untuk para donatur. Apa filosofinya bisa disampaikan? Ini ditulis juga di dalam bukunya ya katanya. Saya merasa bahwa memberi kasih, menolong mereka itu bukan kita sedang membuang uang. Sebenarnya kita sedang menghargai apa yang diciptakan Tuhan, dan saya yakin bahwa Tuhan akan peduli juga pada kita yang selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan untuk membantu mereka. Oke. Ini dia. Berarti memang kalau misalnya saat ini yang Anda lihat di sini adalah anjing-anjing yang sudah cantik. Mereka tidak hanya para penyelamatnya, tapi anjing-anjing juga melewati masa-masa yang sangat-sangat sulit. Ya. Dari yang hampir mati bisa dibilang begitu, Mbak ya. Kemudian akhirnya mereka jadi cantik seperti ini. Ini kita bisa saja, wah ini cantik, aku mau dong yang itu gitu loh. Tapi bagaimana caranya Anda tahu perjuangan di balik anjing-anjing ini dan juga orang-orang yang mulia ini loh bagi sang anjing sendiri. Mungkin ini Mbak Melani mau kasih tunjuk. Wah ini tampaknya susah kalau misalnya kita lihat. Mungkin Anda bisa lihat sedikit di zoom di sini. Seperti apa keadaan Leo sebelumnya, saudara? Di mana lukanya sangat-sangat parah ya. Ini bagaikan luka kena tapak, bukan? Jadi dia kena penyakit yang namanya Demodex dan Scabies. Jadi itu kutu di bawah kulit yang memakan jaringan di bawah, memakan dagingnya. Bisa Anda bayangkan luar biasa sakit yang dirasakan. Luar biasa sakit, dan itu sangat banget bau, kurus, tidak bisa makan, semuanya deh. Namun sekarang dia sudah sehat dan senang tampaknya seperti ini ya. Betul, dan kami juga masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Dokter Indo dan mencari tahu lebih banyak lagi tentang kisah-kisah di balik penyelamatan anjing-anjing lucu ini. Tapi setelah pesan-pesan berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jangan kemana-mana. Kali ini, Leo akan menguji adrenalinnya dengan cliff jump di si Ronjong Ketek. Memanjat puncak Pasumpahan dan menangkap ikan dengan cara tradisional. Fun Venture menyisir selatan Sumatera Barat, Minggu 14 Februari pukul 2 siang di Kompas TV. Ayo pas tangkap ya. Ayo jangan takut. Ya, saya minta maaf banget. Jangan khawatir ya, pasti nanti aku tangkap. Dengan Allianz, Anda selalu ada untuk mereka. Di setiap gerakmu, kamu belajar dunia sekitarmu. Agar tetap nyaman bergerak, Ibu gunakan Johnson's Baby Powder. Menyerap keringat 2 kali lebih baik. Makin banyak bergerak, makin kamu tumbuh lebih baik. Johnson's, memberi yang lebih. Kok jadi bau apek? Padahal sudah pakai pewangi dan pelembut. Tidak cukup pakai Kispray parfum anti kuman. Kuman bau apek, mati. Wangi. Istri cerdasku. Kispray. Sakit kepala, migrain, pilih Poldanmi. Poldanmi, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Untuk sakit kepala saya tidak pernah ambil pusing. Kan ada Poldanmi. Poldanmi, pol. Minum saja Poldanmi. Noda di baju berwarna, jangan pakai pemutih. Saya pakai Vanish, kucek, masukkan ke mesin cuci. Tuh lihat, nodanya hilang dan warna tetap cemerlang. Saya pakai Vanish, nggak pakai pemutih yang bisa ngerusak kain halus. Tuang Vanish, rendam di air, kucek sedikit, dan cuci. Warna tetap cemerlang dan bebas noda. Masih bisa diambil balik ya. Ada perjanjian juga, ada surat perjanjian. Kalau dia Gayanya Iqbal ya. Kami habis jalan-jalan sedikit di sini merayakan Valentine berdua bersama. Tadi siapa namanya? Iva. Cantik sekali Velis pasangan Valentine-nya hari Karena dia ini. nyaman sekali di stroller ini si Iva. Manja lagi mukanya ya. Gemes. Tadi saya juga sudah sempat membahas ternyata untuk menjadi dokter itu ada beberapa yang harus dilakukan juga, ada persyaratannya dan selama 1 bulan penuh tidak boleh putus komunikasi dengan Dokter Indo. Yang artinya Dokter Indo juga tidak langsung melepaskan begitu saja, tapi memang setelah melengkapi persyaratan harus ada komunikasi yang terjalin. Apa kira-kira persyaratan atau proseduralnya Mbak untuk mengadopsi? Prosedurnya yang pertama kita survei rumah ya, lingkungan, mereka welcome dengan anjing atau tidak. Dan satu yang paling penting adalah komitmen. Karena kalau pelihara anjing, adopsi anjing itu nyawa yang dia pelihara. Ya, komitmen itu nomor 1. Gitu. Jadi dipelihara dengan layak, tidak diikat 24 jam.
diberi sakit diobatin, terus vaksin rutin, steril, dikunjungi sewaktu-waktu, terus bersedia update per 2 bulan sekali, seperti itu aja prosedurnya. Tidak dipindah Iva mau kemana sih, Iva? Tidak dipindah tangan. Ya, Jadi tidak dia yang boleh datang dan dipindah mengambil tangan. harus dia yang memelihara langsung ya. Iya. Kita bukan diambil, jadi kita kunjungi. yang antar. Kita yang antar, kita harus tahu rumahnya. Jadi ada survei dulu. Ya, kayak ini Morgan hari ini mau ke rumah dokter. Ya. Yeay. Baru Kemudian, saya ketemu sebentar. apabila ada masyarakat lain yang ingin bergabung Doksterindo Ya. untuk ikut menyelamatkan anjing-anjing, bagaimana caranya, Mbak? Ya, kita welcome dengan apa? Yang mau gabung dengan kita. Kita ada page kita Doksterindo, di add aja, di Facebook juga ada. Terus Twitter kami juga ada. Tinggal add aja, nanti ada kontak person di situ. Tinggal ini aja dihubungin. Oke. Jangan lupa ya, adopsi aku. Oke, nah bagaimanakah dengan perkembangan terlebih soal concern tentang konsumsi anjing di Jakarta, khususnya Indonesia secara umum, Mbak? Itu tantangan yang paling besar sebenarnya dihadapi. Sangat itu proses yang sangat panjang ya. Kami sadar itu, tapi dengan tanpa henti, tanpa capek, kita akan tetap berjuang untuk ini gitu. Karena orang berselimut pada budaya, Nah, terus pada kita- kebiasaan makan. Nah, kita Tapi akan mendobrak tradisi itu, Kita bahwa itu percaya salah. bahwa peradaban berkembang karena kemauan kita untuk merevisi budaya. Caranya mendobrak bagaimana? Dan terus betul ya. Edukasi, kampanye ya. Kampanye. Kita selalu mengetuk hati nurani. Kalau kamu punya sahabat, kamu akan menyayangi sahabat Oke, kamu. betul, Anjing betul. sahabat manusia, tegakah kamu memakan sahabatmu? Nah, Kita sentuh hati nurani mereka di sini. kapan kampanye lagi yang terdekat akan dilaksanakan oleh rencana Doksterindo? terdekat? Rencana mungkin setiap Desember kami ya. Kami biasanya Kami rutin setiap bulan Desember. Ini lebih sering ya. Ya, Desember. Oke. Untuk yang di Car Free Day sendiri termasuk acara rutin nggak? Saya pernah lihat waktu sekali kalau nggak salah di Car Free Day. Setahun sekali ya. Setahun Tanggal sekali. 13 Desember. Tanggal 13 Desember. Bisa dicatat mungkin untuk Anda saudara 13 yang ingin Desember yang waktu mengunjungi lalu langsung. 2015. Kenapa Desember? Karena di Desember itu konsumsi daging anjing meningkat dengan adanya acara tahun baru sampai tahun baru. Itu ya, lebaran anjing itu ya berarti ya. Ya orang ke pesta anjing berarti ya banyak ya. Oke. Nah itu dia saudara, di hari kasih sayang ini, terima kasih Doksterindo juga sudah memberi kita edukasi yang luar biasa dan juga terbuka ya untuk Anda masih punya kesempatan untuk ikutan menyelamatkan anjing-anjing ini. Boleh pesan terakhir? Boleh? Silakan. Buat para penonton yang ingin memiliki anjing dan menyayangi anjing, tolong jangan sia-siakan anjing. Kalau bisa steril, karena kita Jakarta sudah overpopulasi, banyak anjing-anjing terlantar. Kita terus terang kewalahan menanggapi adanya laporan-laporan anjing terlantar, baik ras ataupun yang kampung. Karena itu, yuk kita sama-sama jaga Jakarta. Kita mulai memperlakukan anjing sebagai sahabat, kita perlakukan mereka dengan baik, steril, supaya overpopulasi di Jakarta bisa teratasi. Satu lagi, don't buy, please adopt. Yes. Don't buy, please adopt. Toh lebih murah biayanya. Iya, dan kita tidak perlu mengembangbiakan lagi karena memang sudah overload ya. Ini ras-ras bagus nih. Jadi gini ya, adopt satu menyelamatkan 2 nyawa. Ya. Itu dia pesan-pesan dari Doksterindo dan bagaimana pesan-pesan bahwa kasih sayang itu tidak hanya kepada kasih atau keluarga, Juga kepada hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Nah ini juga ada ekspresi dalam hari raya Valentine ini sebenarnya bagi orang yang meramaikan Valentine adalah makanan khusus. Wah, kuliner tentang dan menyambut hari Valentine seperti apa? Coklat di Salatiga seperti apa bentuknya, kita lihat liputannya saudara.